Selamat datang di YouTube channel Dosen Amar. Hari ini kita masuk ke materi cara belajar kuliah di kampus. Nah, ini penting nih buat mahasiswa ya. Gimana sih cara belajar di kampus gitu ya? Kok beda nggak sih dengan yang di sekolah gitu ya? Beda sih sebenarnya gitu ya. Tapi sebaiknya sekolah juga harus berubah juga sih. Itu sedihnya di pendidikan Indonesia belum berubah begitu ya. Tapi juga guru dan dosennya belum merdeka juga, jadi ya sudah kita teruskan saja. Ini cara belajar ya. Ini saya sharing juga sekalian pengalaman saya di Jerman untuk kuliah S2 di sana. Jadi di sini kita lebih aktif ya. Yang biasa kita gunakan itu adalah Student Centered Learning atau SCL. Ini sudah kita bahas ya. Jadi dia berfokus pada mahasiswa, dosen sebagai fasilitator ya, mengarahkan, kalau ada melenceng bisa diarahkan, diluruskan, kalau ada kurang bisa ditambahkan, kalau berlebihan bisa dibatasi begitu. Terus terjadi interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa, mahasiswa dan mahasiswa lain. Mahasiswa menemukan sumber ilmu secara mandiri ya, dan juga bersama dengan teman-temannya gitu. Jadi mahasiswa jadi lebih memahami, tidak sekedar menghafal gitu ya. Jadi paham dan akhirnya nyangkut, terus paham dan diaplikasikan, akhirnya nyangkut di kepalanya dia gitu. Dan akhirnya berguna pada saat dia misalnya untuk kuliah di semester depan atau pada saat dia bekerja gitu. Nah, terus juga terjalin kerja kolaboratif antara mahasiswa ya, suasana yang demokratis dan leadership sekalian di sini. Mereka langsung terbentuk begitu. Jadi orang pribadi yang dewasa gitu, memutuskan bersama-sama, memutuskan sendiri. Nah, di sini terbentuk kemandirian juga, terus kemampuan yang lebih kreatif dan inovatif karena mempunyai kemampuan analitis, kritis, memberikan solusi atau menyelesaikan masalah. Nah, ini tujuan dari SCL ini. Jadi kuliah itu seperti ini ya. Kalau dosennya ada yang salah tegur aja. Jadi berarti ini nggak bener, berarti dosen ini nggak mengikuti zaman, terlalu kuno gitu ya. Tapi sebenarnya ini sudah dilakukan oleh negara maju, kita aja yang telat sebenarnya. Kita telat. Sayang ya. Sudah berapa generasi coba kita sudah mengorbankan ya. Oke. Terus cara belajarnya ya pasti blended learning ya, tidak ceramah 2-3 SKS ya, sekitar 1,5 jam sampai 2 jam dengerin dosen ceramah, enggak. Cukup sekitar 30-40 menit ceramah itu sebenarnya masuk begitu. Kalau saya sih biasanya 20 menit terus baru ke diskusi, karena manusia itu hanya bisa menerima ceramah itu sekitar 30-40 menit. Jadi kalau udah lebih dari situ, informasi itu udah nggak bisa masuk lagi, udah boring, ngantuk dan lain-lain, udah gitu. Nah, jadi blended learning itu tidak hanya mendengarkan ceramah, juga bisa belajar sendiri, juga belajar dengan teman-teman kalian begitu, mahasiswa dan mahasiswa. Terus juga mencari sumber-sumber materi di perpus, secara online ya, di luar kampus juga begitu ya. Nah, ini adalah belajar, dan itu bisa dilakukan pada saat ya, sebagian bisa dilakukan pada saat jadwal kuliahnya, dan bisa diteruskan dengan belajar sendiri atau menemukan di luar itu untuk menambah catatan kuliah kalian gitu ya. Nah, dan juga di dalam kuliah ya, pada jadwal yang sama ya, tidak hanya ceramah, di situ juga ada diskusi. Nah, terjadi diskusi dan juga pencarian materi yang bisa dilakukan ke perpus atau secara online gitu ya. Sekarang sudah dunia sudah maju, sudah ada teknologi ya, semua sudah mudah gitu ya. Dan ini sebenarnya di negara maju sudah dilakukan, kita aja yang telat. Dan saya sudah mengalami ini di Jerman, dan seperti inilah kuliah sebenarnya. Dan sebenarnya saya benar-benar merasa kuliah itu di sana seperti ini. Saya benar-benar merasa kuliah namanya, benar-benar belajar dan nyangkut di kepala saya. Jadi beda pada saat saya kuliah atau belajar di tanah air gitu.
sangat-sangat berbeda sekali. Jadi saya kita hanya disuapin terus sama dosen, tapi kita tidak bisa cari makan sendiri gitu ibarat ya. Nah selain itu juga sekarang kan sudah full online, dan juga kita bisa pakai media elektronik apapun itu, bisa pakai laptop, bisa pakai smartphone, bisa lihat video streaming, kita bisa lihat website, cari website yang resmi, ke e-perpus gitu ya, atau e-journal di OJS maupun di Google Scholar gitu ya, Scholar. Terus juga ada juga e-book gitu ya di Google Playbook ya, ada yang gratisan, ada yang berbayar. Biasanya di perpus juga ada tuh banyak tuh materi ya, tinggal buat akun ya, harus aktif, kalian harus cari, jangan malas baca. Karena kalau enggak ya nggak belajar, jadinya kalian nggak, sayang sekali pada saat padahal kalian kuliah itu untuk yang digunakan benar-benar pada saat kalian nanti di dunia kerja. Kalau kalian menganggap remehnya sama dengan pada saat kalian sekolah, udah pada saat kalian bekerja jadinya nggak tahu terus dan bergantung sama bos, bergantung sama teman, jadi ngerepotin semua orang, dan akhirnya apa yang terjadi, kamu dipecat gitu. Gitu. Jadi kalian harus siap, dan ini memang harus memang digunakan pada saat kalian bekerja. Jadi jangan meremehkan kuliah pada saat atau belajar pada saat kuliah di kampus begitu. Nah, semua sistem ini disebut e-learning, dan biasanya dijadikan satu pada sebuah sistem adalah Learning Management System atau LMS. Nah, kalau di kampus biasanya ada, tapi yang biasa digunakan yang mungkin kalian tahu adalah Google Classroom, atau juga si dosen punya website sendiri yang tinggal kalian klik, ada video streaming, tinggal ada materi, ada tugas dan submit tugas, dan lain-lain gitu. Nah di situ, oke. Nah jadi jangan surprise gitu, karena kita juga sedang sampai di Merdeka Belajar, kuliah merdeka ya, MBKM. Jadi kedepannya sudah seperti ini cara belajarnya. Jadi tapi sebenarnya saya sudah lakukan ini, cuman ya begitulah, karena sepertinya mahasiswa itu terlalu fundamentalis, garis keras begitu. Ya, yang dia tahu cara belajar itu ya disuapin sama dosennya, akhirnya yang kena dosennya, yang kena saya terus, yang kena salah gitu ya. Pasti disalahkan, dibilangnya saya nggak bekerja sesuai fungsinya, padahal saya bekerja secara sudah sesuai dengan fungsinya, itu sebagai dosen, itu fasilitator, jadi bukan tukang suap begitu. Nah harus dirubah tuh mindsetnya, cara kuliahnya ya. Sekolah dan kuliah itu beda ya, kalian itu bukan lagi siswa tapi mahasiswa, dan kalian tuh disiapkan untuk jadi pengusaha, bukan buruh. Jadi mindset kalian tuh memang kalian tuh harus ubah itu, karena kalian tuh akan jadi pengusaha gitu ya, bukan buruh atau karyawan yang disuruh-suruh begitu. Jadi kalau bisa jadi pengusaha gitu. Terus bukan lagi menghafal pada saat tugas, pada saat ujian, tapi paham dan bisa diaplikasikan, bisa menganalisis, bisa mengevaluasi, bisa memberikan pandangan dan pendapat, terus memberikan solusi atau menyelesaikan masalah di situ, atau sampai merancang atau membangun sesuatu, atau membangun sesuatu gitu, penemuan baru misalnya seperti itu ya. Jadi kalian harus siap itu semua. Jadi jangan hanya terima materi dengan itu ntar gampang lah, tinggal dihafalin, terus akhirnya besok udah lupa. Padahal mata kuliah yang kamu gunakan itu akan digunakan akan berguna lagi pada saat pertemuan berikutnya di mata kuliah yang berbeda, dan juga pada saat kalian bekerja gitu ya. Sayang sekali kalau kalian kuliah ya hanya begitu saja gitu, sayang duit orang tua gitu aja. Terus jangan lupa meminta silabus mata kuliah ke dosen, tapi biasanya dosen yang walaupun silabus yang benar-benar efisien ya, benar-benar yang praktis dari dosen, biasanya dosen yang ngasih. Nah, kalau ada dosen yang ngasih ya kamu minta, sebenarnya kamu punya hak untuk itu, hak untuk mendapatkan, bisa tahu apa yang akan dipelajari di mata kuliah ini, dan kamu bisa siap pada saat, jadi kamu sudah siap sebelum mata kuliah pertemuan pertama, kamu sudah siap sudah belajar, sudah cari-cari, sudah menemukan, terus lihat-lihat, sudah kenal gitu ya,
pada saat kuliah. Jadi tidak yang orang gagap, orang gagu, orang diem gitu ya, jadi pendiam gitu. Jadi aktif gitu. Jadi tidak jadi seorang yang apa namanya justru nggak kerja, nggak belajar begitu ya. Nah, terus juga jangan lupa baca dan cari tahu topik materi kuliah beberapa hari sebelum hari kuliah ya. Kalau belum dikasih materinya sama dosen, tinggal lihat ke silabusnya, tinggal cari di internet atau dimanapun yang berkaitan dengan hal-hal informasi atau pengetahuan yang berkaitan dengan itu. Dengan begitu kamu bukan gaptek ya, jadinya nggak ketinggalan begitu. Bisa langsung bisa langsung berpindah langsung ke diskusi begitu. Jadi tidak kudet gitu ya, kurang update gitu. Jadi kamu update dulu gitu, baru kuliah. Jadi dibalik ya. Jadi jangan pas kuliah di situ kamu kayak seperti cangkir kosong terus masuk kuliah gitu. Sebenarnya setengah dulu, setengah itu keterisi dulu, baru nanti diisi lagi setengahnya pada saat kalian kuliah gitu. Itu lebih efektif. Kalau kosong biasanya pas diisi ya itu tadi efektif 34 menit cuman terisi cuma setengahnya, sayang sekali gitu. Nah, gitu. Nah, ini kalian bisa cari di Google, di searching ya, website resmi, terus Google Scholars ya untuk cari e-journal atau di OJS, terus di e-book di ePerpus atau Google Playbook atau yang lainnya, platform lainnya bisa ePerpus. Kan sekarang udah tinggal kamu buat akun di Perpusnas, sudah dapat yang beberapa yang gratis. Juga dari kampus kamu pasti juga udah menyediakan gitu ya. Nah, ini kamu harus coba, sudah mulai harus merubah cara kuliah, cara belajar kalian. Selain itu ya, biasakan berdiskusi, mengekspresikan pandangan, pendapat, memberikan analisis, memberikan evaluasi, terus memberikan kritik ya. Kritik, kalau mungkin itulah orang Indonesia, kritik itu dianggap negatif, padahal kan enggak sebenarnya. Kritik itu adalah kita mengevaluasi sebuah pernyataan ya, untuk diuji kembali apa ini pernyataan benar atau tidak. Itu boleh-boleh aja sebenarnya. Jadi dengan begitu keilmuan kita dan keilmuan yang ini justru jadi termutakhirkan atau terbarukan lagi gitu, karena ada penemuan-penemuan kamu yang baru gitu. Jadi jangan merasa haram gitu ya, kritik begitu ya, memberikan kritik, saran, takut sama dosen. Aduh, udah saya paling males dengan mahasiswa manja yang pendiam, yang aku kasihani aku orang yang lemah, nggak bisa apa-apa gitu ya. Udah masa transisi dari remaja ke dewasa masih begitu. Aduh, kalau itu saya udah bodoh amat deh lu tuh, busuk gitu ya. busuk jadi sampah aja sekalian gitu aja. Maaf kasar, tapi kadang-kadang mengesalkan yang seperti itu, karena nggak bisa jadi dewasa. Kasihan pada saat kalian nanti sudah kerja, pada saat kalian sudah berumur, belum juga dewasa, telat dewasa, sayang sekali gitu. Jadi kalian tidak bisa diberikan tanggung jawab untuk pekerjaan gitu, dan lebih cenderung bergantung dengan orang lain, jadi cuma sedekah minta disuapin gitu ya, minta duit ya, minta kerja gitu ya. Nah, itu harus sudah dirubah ya. Jadi kalian harus biasakan berpikir kritis, analitik ya, secara analitik, biasakan berpikir kreatif atau solutif. Nah, biasakan juga belajar mandiri. Jangan heran kalau kuliah itu lebih banyak belajar mandirinya ya. Jangan bilang dosen itu nggak kerja gitu, enggak. Justru yang dituntut itu memang di kuliah itu kalian adalah belajar mandiri, lebih banyak porsinya begitu. Pada saat kalian S2 itu sudah semakin dilepas sama dosen loh. Pas S3 benar-benar nol gitu, kalian yang cari sendiri, dan paling cuma 10% dosen mengarahkan gitu. Coba. Jadi harus kalian sadari memang kuliah itu seperti itu.
Jadi kalian akhirnya terbiasa untuk belajar sendiri gitu. Ya. Terus juga sediakan logbook atau buku catatan, tempat mencatat poin-poin materi kuliah yang kamu tangkap, kamu penting, terus atau sari-sarinya begitu ya. Terus mencatat temuan-temuan barumu di sumber-sumber lainnya begitu ya. Bukan hanya dari dosen tapi dari luar, atau dari pada saat kalian diskusi, atau dari e-journal atau dari website dan lain-lain. Terus juga catat curahan pikiranmu menanggapi memberikan pendapat, pandangan menanggapi materi kuliah itu gitu ya, selama mengikuti kuliah. Ketika kalian menulis ya, terserah mau pakai tab, mau pakai manual gitu. Ketika kalian menulis itu secara ya, kalau psikologis atau pedagogi pasti orang ngerti ya, itu biasanya nulis nangkap, nulis apa yang ditulis pasti udah ketulis di otaknya gitu ya. Jadi buku catatan itu juga penting sebenarnya, tapi jangan dicatat semua. Enggak, yang penting-penting aja. Itu maksudnya begini. Tapi karena kita sudah siap sebelum kuliah itu, kita sudah siap dengan pengetahuan sebelumnya gitu ya. Tinggal dilengkapi saja gitu. Ya. Itu. Jadi ubahlah mindset dan cara kuliah. Jadi jangan gunakan cara yang konvensional, udah kuno, tradisional begitu pada saat kalian kuliah, pada saat kalian sekolah begitu. Dan jangan mengharapkan cara itu adalah cara yang terbaik, bukan sebenarnya. Itu justru cara yang akan membodohi kalian nanti. Kalian akan semakin bodoh, bukan semakin pintar gitu. Saya yakin semua manusia ini sebenarnya pintar. Itu cuma mau nggak jadi pintar, itu aja sebenarnya. Nggak ada, mungkin ada yang berbakat, ada yang harus berusaha ya. Kalau yang tahu Naruto ya, ada Sasuke dan Naruto. Kalau Sasuke itu berbakat, kalau Naruto itu dia berusaha untuk melebihi si Sasuke. Nah, tinggal pilih kamu yang mana. Kalau kamu bukan yang berbakat, berarti kamu harus berusaha. Dan pasti sampai, malah justru melampaui orang-orang yang berbakat. Jadi jangan pernah kecil hati. Menurut saya kadang ada orang di bawah dan bisa jadi di atas gitu, bisa levelnya bisa naik. Jadi tidak ada yang pinter dari lahir, tuh tidak ada gitu. Jadi saya anggap kalian mahasiswa itu pasti pintar gitu. Tinggal kalian mau nggak itu aja sebenarnya itu ya. Saya rasa itu saja, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Coba membuka diri, open minded lah gitu ya. Coba membuka diri dengan yang pasti yang diajarkan dosen itu adalah memang yang kalian akan butuhkan dan akan kalian pakai pada saat kalian kuliah berikutnya, maupun pada saat kalian kerja gitu, atau lanjut S2, lanjut S3, silahkan, gitu aja. Jadi tetap optimis, jangan putus asa, jangan terlalu inferior gitu ya, jangan inferior kompleks begitu. Jadi tetap berusaha jadi yang terbaik. Oke, itu saja. Terima kasih. Komen dan saran di bawah, like, share, dan subscribe. Terima kasih.